Pada tahun 2019, jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia. Meskipun demikian, masih banyak penderita yang belum terdiagnosis sebesar 74%. Rendahnya kesadaran masyarakat, terutama perempuan di Indonesia, tentang bahaya diabetes menyebabkan keterlambatan penanganan penyakit. Untuk itu, kami meneliti aktivitas proteksi Anona squamosa terhadap kelainan vaskulogenesis dan malformasi jantung kongenital yang diinduksi oleh hiperglikemia. Saya Safira Mafas Dan saya Afra Majida Fiona. Kami dari SMA Negeri 3 Yogyakarta. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh tidak mampu mempertahankan kadar glukosa plasma pada rentang yang normal. Kenaikan kadar glukosa plasma atau hiperglikemia pada ibu hamil disebut sebagai diabetes maternal. Diabetes maternal menaikkan prevalensi malformasi kongenital pada anak hingga lebih dari 3 kali lipat dan terutama adalah malformasi jantung kongenital. Malformasi jantung kongenital salah satunya didasari oleh kelainan vaskulogenesis pada kantung kuning telur sehingga dapat menyebabkan terganggunya suplai nutrisi dan oksigen ke embrio. Upaya untuk menangani diabetes maternal perlu dilakukan sedini mungkin dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya malformasi kongenital. Di sisi lain, Srikaya atau Anona squamosa memiliki aktivitas sebagai agen hipoglikemik pada berbagai hewan kucing. Ekstrak Anona squamosa memiliki kadar antioksidan yang tinggi dan antioksidan dapat mengurangi stres intraseluler yang disebabkan oleh hiperglikemia sehingga dapat mengurangi kejadian malformasi embrio. Selain itu, ekstrak Anona squamosa memiliki ambang batas dosis aman yang relatif tinggi untuk kehamilan. Oleh karena itu, kami meneliti pengaruh pemberian ekstrak Anona squamosa pada kelainan vaskulogenesis dan malformasi jantung kongenital yang diinduksi oleh hiperglikemia pada embrio ayam. Kami menggunakan model hewan uji berupa embrio ayam karena mudah untuk diberlakukan dan diamati, memiliki perkembangan yang relatif cepat sehingga waktu pengamatannya singkat, dan paling merepresentasikan anatomi jantung manusia dibandingkan model hewan uji non-mamalia lainnya. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, di sini kami memiliki dua rumusan masalah dengan tujuan yang pertama, mengetahui pengaruh ekstrak Anona squamosa terhadap vaskulogenesis embrio ayam yang diinduksi oleh hiperglikemia, serta mengetahui pengaruh ekstrak Anona squamosa terhadap morfologi jantung embrio ayam yang diinduksi oleh hiperglikemia. Pada penelitian ini, kami menggunakan 5 langkah kerja, yaitu pembuatan ekstrak daun Anona squamosa dengan metode ultrasonic assisted extraction, injeksi hiperglikemia dan perlakuan, evaluasi vaskulogenesis terhadap kantung kuning telur, evaluasi morfologi jantung, serta pembuatan preparat histologi. Langkah kerja yang pertama adalah ekstraksi Anona squamosa dengan ultrasonic assisted extraction. Pertama-tama, daun Anona squamosa yang sudah dibersihkan, kemudian dijemur di bawah pelapis kain hitam, setelah itu dihaluskan, kemudian dilarutkan dengan etanol 50% dengan perbandingan 1:20. Kemudian dipaparkan pada gelombang ultrasonik selama kurang lebih 40 menit. Setelah itu diuapkan untuk mendapatkan ekstrak kental. Dan dari ekstrak kental tersebut kami membuat 3 variasi konsentrasi, yaitu 360 ppm, 540 ppm, dan 720 ppm. Langkah kerja yang kedua adalah injeksi hiperglikemia dan perlakuan pada telur, yaitu pada hari ke-0, telur diinjeksikan dengan 0,2 mmol glukosa yang dilarutkan dalam 0,1 ml PBS untuk telur perlakuan dan kontrol glukosa, sedangkan untuk kontrol PBS diinjeksikan 0,1 ml PBS. Kemudian lubang injeksi ditutup, setelah itu telur diinkubasi dengan posisi horizontal. Pada hari ke-1, telur diinjeksi kembali dengan 0,1 ml ekstrak dan untuk kontrol diinjeksikan 0,1 ml PBS. Kemudian telur ditutup kembali dan diinkubasi kembali. Setelah itu dilakukan evaluasi vaskulogenesis pada kantung kuning telur, yaitu telur pada usia 3,5 hari dibor pada bagian horizontal telur dengan memastikan embrio beserta jaringan pembuluh darahnya berada pada bagian atas sumbu horizontal. Setelah itu dituangkan ke dalam mangkuk, kemudian difoto jaringan pembuluh darahnya. Untuk evaluasi morfologi jantung, yaitu telur pada usia 5 hari dibuka, kemudian dituangkan ke dalam mangkuk dan diisolasi embrionya. Setelah itu dibuat preparat histologi. Pada foto vaskulogenesis dapat dilihat bahwa embrio yang hanya diinduksi dengan hiperglikemia pada kontrol glukosa memiliki densitas pembuluh darah yang paling rendah dibandingkan dengan kontrol lainnya.
Jumlah pembuluh darah yang rendah pada telur yang hanya diinjeksi dengan glukosa menunjukkan adanya vaskulopati. Efek vaskulopati dari hiperglikemia dapat diperbaiki dengan pemberian ekstrak Anonas squamosa karena memiliki jumlah pembuluh darah yang lebih banyak dibandingkan dengan kontrol glukosa. Pada jantung yang hanya diinduksi dengan glukosa, dapat dilihat adanya struktur autopulmonary septum. Hal ini menunjukkan tidak adanya keterlambatan dalam pembentukan sekat outflow tract. Namun, terjadi atrial dilated cardiomyopathy atau penipisan miokardium pada atrium jantung sehingga ruangan atrium tampak terdilatasi. Hal ini akan berdampak pada menurunnya kemampuan otot jantung dalam memompa darah. Pemberian ekstrak 360 ppm selain menaikkan jumlah pembuluh darah, juga membuat histopatologi dari jantung menyerupai kondisi normal karena tidak terjadi penipisan miokardium dan struktur atrioventricular junction menyatu secara sempurna. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yang pertama, ekstrak Anonas squamosa mampu memperbaiki vaskulogenesis embrio ayam yang diinduksi oleh hiperglikemia, serta ekstrak Anonas squamosa juga mampu memperbaiki morfogenesis jantung embrio ayam yang diinduksi oleh hiperglikemia. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengamatan dengan scanning elektromyogram untuk mendapatkan perspektif 3 dimensi, dapat dilakukan penambahan data untuk mengamati morfologi jantung pada konsentrasi 540 ppm, 720 ppm, serta kontrol BPS. Yang ketiga, dapat dilakukan pengukuran denyut jantung embrio untuk mengetahui fisiologis outflow jantung, dan yang terakhir dapat dilakukan uji histokimia pada jantung. Tackle hyperglycemia, Take care of the future. Kopsi 2020, meneliti itu seru!